mengingatkan kita semua tentang apa itu infeksi pneumonia. Tentunya kegiatan kita pada pagi hari ini tetap dengan menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan dengan menjaga jarak. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Zubaidah, SPP Mars, selaku Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang, untuk bisa memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati teman-teman sejawat, ini dokter-dokter ahli semuanya, ya, semua yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga Bapak Ibu, adik-adik semua yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini, ya, sudah ada spanduk Hari Pneumonia Sedunia. Ya. Apa artinya? Dunia saja memperingati Hari Pneumonia. Dan selamatkan anak-anak kita, juga ibu bapaknya. Karena pneumonia tadi dikatakan bisa mengenai anak-anak, bisa mengenai orang dewasa. Makanya hari ini para ahli pakar-pakarnya di sini, spesialis anak, ya, Dokter Azwar Aruf, Dokter Linda nanti akan memberikan materi, memberikan penjelasan yang lebih detail apa itu pneumonia. Sharing aja, berbagi ilmu ya untuk dalam rangka memperingati Hari Pneumonia Sedunia, ya. Kenapa diperingati tadi sudah dikatakan Dr. Zubaidah, ya, supaya kita ingat, ya, supaya kita lebih berhati-hati. Kalau selama ini nggak tahu jadi tahu, yang sudah tahu bisa berbagi. Ada infeksi lah pada paru-parunya, bisa anak bisa dewasa. Hari ini saya bicara tentang anak, ya. Apa bahayanya nanti kita singgung, ya. Infeksi pada paru-paru. Tadi paru-parunya yang bagus, bersih, karena ada infeksi, kuman masuk, dia mengalami infeksi saluran pernapasan bagian atas yang batuk, pilek, demam, ya. Kemudian kumannya itu sampai ke paru-paru. Nah, di paru-paru dia mengalami infeksi sehingga paru-parunya meradang. Nah, kalau meradang, di situ banyak sel-sel untuk mengatasi infeksi, di situ ada cairan, di situ nanti jaringannya bisa jadi kaku, maka paru-parunya tidak bisa berfungsi secara baik, ya. Harusnya paru-paru itu tukar oksigen, kita hirup napas masuk, tukar oksigen di paru-paru, ya, sehingga dialirkan ke seluruh tubuh, kita tidak sesak. Nah, kalau paru-parunya kena infeksi, maka kita anak-anak akan mengalami sesak. Penyebabnya apa, Dok? Penyebabnya banyak. Paling banyak kalau kita Indonesia adalah bakteri, ya. Bakteri. Kemudian yang kedua adalah virus. Ya, salah satunya adalah bisa menyebabkan pneumonia juga virus coronavirus, ya. Tapi paling banyak untuk kita di Indonesia adalah bakteri. Kemudian virus bisa, kemudian jamur juga bisa. Nah, untuk anak-anak ini ada lagi tersedak. Nah, kan anak-anak misalnya minum susu, posisinya tidak bagus atau dia tidak sengaja tersedak, ya, itu makanan atau susu masuk ke dalam saluran pernapasan. Di saluran pernapasan membuat ini menjadi infeksi. Nah, itu salah satu pada anak-anak. Kemudian apalagi bahan kimia. Bahan kimia itu apa? Misal ada yang orang tuanya tidak sadar menaruh bensin atau minyak lampu atau thinner gitu, ya, di botol yang mirip dengan botol air mineral. Anak-anaknya nggak tahu, diminum, terus kemudian kesedak. Nah, itu kimianya masuk ke paru-paru juga bisa bikin radang paru-paru, ya. Beberapa kasus sering kita temukan yang aspirasi ini, tapi paling banyak adalah infeksi karena bakteri, ya. Nah, anak-anak yang mana yang bisa kena pneumonia? Kok anak yang itu sehat, anak ini kok kena pneumonia? Padahal sama, lingkungannya sama misalnya, ya. Dia punya faktor resiko, orang punya faktor resiko. Misal kita naik motor tidak pakai helm, faktor resiko kita kecelakaan, perdarahan kepala kita terbentur, meninggal. Tapi ada juga orang jatuh pakai helm meninggal, ada. Itu faktor resiko. Jadi sudah ada resiko yang dia punya. Salah satunya adalah
bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah. Kedua, setelah lahir dia tidak mendapat ASI eksklusif. Nah, sekarang banyak orang yang ibu-ibu atau keluarga yang memilih susu formula, padahal paling bagus adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif itu apa? Pemberian ASI saja dengan baik sejak lahir sampai 6 bulan. Nah, kalau ada keluarga yang lagi hamil, kita kasih tahu, nanti lahir ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena di dalam ASI ada zat kekebalan yang bisa membuat bayi itu tidak gampang mengalami pneumonia. Nah, jadi sedikit banyak ilmunya, tapi kakek sharing. Oh, ada teman sekantor hamil, kasih tahu ASI eksklusif, ya, untuk mencegah tidak terjadinya pneumonia. Oke. Kemudian setelah minum ASI, bayi kan diimunisasi, ya. Salah satu faktor resikonya adalah bayi-bayi atau anak-anak yang nggak dapat imunisasi. Sekarang banyak orang yang tidak mau imunisasi, takut kalau imunisasi nanti ada efek samping, takut imunisasi kalau zaman COVID ini takut ke rumah sakit, takut ke puskesmas. Tidak, jadi imunisasi harus diberikan. Nah, imunisasi ini sangat penting untuk mencegah pneumonia. Artinya kalau ada cucu, ada keponakan, suruh imunisasi, ya. Kalau ada orang yang bilang nggak usah lah imunisasi, kita kasih tahu bahwa imunisasi bisa mencegah penyakit. Salah satunya adalah radang paru-paru pneumonia, ya. Kemudian pemberian makan atau penderita penyakit gangguan gizi, salah satunya gizi buruk, ya, gizinya buruk. Kalau ada tetangga, cucu, ponakan 5 tahun, kemudian ada imunisasi tambahan yang tidak masuk dalam program pemerintah. Jadi kalau dia belum lengkap, suruh imunisasi, ya. Kalau bingung imunisasi apa, datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit umum, ke RSMH untuk konsultasi imunisasi. Ada poli tumbuh kembang anak, ya, setiap hari Senin. Nah, itu untuk imunisasi. Ajari keluarganya untuk batuknya ada etikanya, Pak. Itu ada etikanya, ya. Nah, batuk itu ada etikanya, harus ditutup. Kalau kita batuk pakai lengan dalam, ya, kemudian tidak boleh berdahak atau buang ludah sembarangan, tuh, ya. Kemudian kalau terpaksanya pakai tisu, ya harus langsung dibuang, ya. Oke. Jadi itu cara-cara pencegahannya. Nah, sekarang kapan dok kami harus dirawat? Kapan harus segera ke rumah sakit? Kalau ada tanda-tanda bahaya. Tanda bahaya apa? Tadi tanda bahaya, nafasnya cepat disertai dengan tarian tadi, ya. Kemudian apalagi kalau sampai kelihatan biru, bibirnya biru, sekitar bibirnya biru, di kuku-kukunya biru, nah itu udah berat, ya. Yang ringan, anaknya sudah tidak mau minum, biasanya tidak mau makan, tidak mau minum, harus segera dibawa ke rumah sakit, ya. Oke. Atau anaknya tidak tampak seperti biasanya, lesu, gitu ya. Biasanya aktif, sekarang kok lesu, minum tidak baca. Pneumonia pada anak-anak, dan sedikit saya akan menambahkan tentang pneumonia pada orang dewasa. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa pneumonia ini adalah penyakit yang berat yang menyumbang angka kematian di dunia cukup besar. Jadi kalau ya, kita lihat data tahun 2019 itu 2,5 juta, 2,5 juta angka kematian di seluruh dunia ini akibat pneumonia. Tahun ini kita menghadapi pandemi COVID dan tentu saja akan menambah tinggi angka kematian akibat pneumonia ini, karena COVID dengan gejala berat itu adalah ditandai dengan pneumonia, ya. Jadi pneumonia apa? Pneumonia adalah radang pada saluran napas bagian bawah. Dari saluran napas atas ini ada batas ke bawah, itu dia melingkupi kantong-kantong udara di paru-paru kita ini sehingga terjadi kesulitan bernapas dan bahkan bisa menyebabkan seseorang kekurangan oksigen hingga kematian, ya. Penyebab sudah dijelaskan tadi, bagian besar di Indonesia adalah bakteri yang dinamakan Streptococcus, tapi dengan adanya pandemi COVID ini maka virus juga menyumbang angka penyebab pneumonia yang cukup besar. Jadi pneumonia itu bisa disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Nah, tentunya tidak semua orang mudah terkena pneumonia. Siapa sih yang mudah terkena? Seperti tadi ya, pada balita, bayi dan anak-anak.
juga pada orang usia lanjut lebih dari 65 tahun atau orang-orang yang masih usia remaja dewasa muda tetapi dia mempunyai penyakit-penyakit lain seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit gagal ginjal atau pasien-pasien yang harus menggunakan obat-obat penekan daya tahan tubuh seperti penerima donor ginjal ya, donor organ. Nah, virus COVID ini bisa menyebabkan pneumonia. Ya, jadi tadi barusan diedarkan juga tentang level tentang pasien COVID. Ya, jadi pneumonia ini juga bisa diakibatkan oleh virus COVID. Karena apa? Saluran napas itu menghirup udara yang membawa virus itu ke dalam tubuhnya. Sehingga memang ibu-ibu, bapak-bapak alhamdulillah sudah menggunakan masker.